Nggak mengapa. Di malam hari ini saya akan melihat dari sudut pandang yang berbeda, meskipun tadi Bang Abalin mengatakan hati-hati, jangan trial by the press atau juga trial by public. Tapi kita tahu Bang Pak Trubus bahwa di sini awal hartanya Pak Rafael itu 56,1 dari warga juga, dari publik juga yang kepo, cek websitenya KPK, hartanya ternyata banyak. Ini sebenarnya salah nggak? Atau mungkin wajib dong? Ini kan transparansi kekayaan dari pejabat. Bagaimana? Iya, menurut saya memang itu bagian dari transparansi tuntutan publik toh. Artinya publik menginginkan ada transparansi kalau misalnya ada kenaikan yang tak wajar. Sebenarnya yang dalam kasus ini memang ada kenaikan yang tak wajar itu yang dicurigai oleh publik gitu loh. Sebenarnya ada apa itu? Nah, tetapi kan kemudian selalu publik itu disuguhkan bahwa dengan yang bersangkutan dicopot jabatannya atau dia mengundurkan diri, itu seolah permasalahan sudah selesai. Itu kan selalu pada tataran itu saja, dan ini juga berdampak sebenarnya secara publik di mana kemudian para pegawai di Kemenku sendiri jadi ngeri-ngeri sedap kan dalam bahasanya kan, artinya dia spot jantung juga gitu, apalagi yang di pajak karena kebetulan yang bersangkutan bekerja di ini kan di pajak gitu kan. Jadi ini kan persepsi publik menjadi sangat liar menurut saya, karena itu perlu penjelasan, perlu satu informasi yang akurat gitu, sehingga publik itu, karena publik juga pinter juga, publik itu juga mencari ini ada apa kan, mereka juga publik juga punya rasional sendiri gitu ya, usahanya sendiri gitu loh Mbak. Iya, sekarang saya akan hadirkan kepada Anda ini 10 pejabat atau tokoh yang paling kaya di Indonesia. Ini berdasarkan penelusuran dari publik, bahkan juga kajian dilakukan oleh sejumlah pihak LHKPN. Ini berdasarkan dengan LHKPN. Jadi saya harus jelaskan juga ya, LHKPN ini yang terdaftar pemirsa. Ini yang kemudian sudah didaftarkan jumlah kekayaan dimiliki oleh pejabat. Tadi Anda sudah melihat ada Sandiaga Uno, ada Prabowo Subianto, kalian ada Wiranto, bahkan juga ini Wagub Kalimantan Selatan. Sebenarnya kalau akan ada pilkada, pilgub atau apapun, LHKPN ini juga sesuatu yang wajib. Ini merupakan ajang untuk transparansi kepada publik, pejabat-pejabat ini punya harta berapa dan setelah dia menjabat ini hartanya naik signifikan atau tidak. Tapi kita juga harus tahu pemirsa, itu yang akan saya tanyakan kepada Pak Isna ini, bahwa KPK ini ternyata telah memeriksa ya laporan dari PPATK mengenai transaksi tak wajar dari Rafael. Kapan tepatnya? Bentuk transaksi seperti apa Pak Isna ini? Ya, kalau kita bicara mengenai LHA PPATK, Mbak, itu adalah merupakan sesuatu yang bersifat rahasia gitu kan, Mbak. Jadi mohon maaf terkait materi tersebut tidak bisa kami sampaikan di sini, Mbak. Karena tapi dari ada ya Pak ya? Ada dugaan transaksi tidak wajar dari Pak Rafael? Ya, sekali lagi Mbak, mohon maaf, hal ini tidak bisa kami ungkap ke publik gitu. Oke, baik. Nah, tapi karena ini memang sudah jadi konsumsi publik, Bang Abalin, yang jadi permasalahan di sini itu pertanyaan yang sama ya, saya tanyakan kepada kepada Pak Trubus. Justru angka 56 miliar ini dilakukan taunya ketika masyarakat cek website dari KPK. Ini seperti apa Bang Abalin? Begini caranya. Baca itu pasal 3 ayat 1 Undang-Undang 40 tentang pers. Jadi ada media itu kontrol sosial, ada untuk informasi, dan yang lebih dahsyat lagi itu adalah memang mengkomunikasikan ini kepada ruang publik. Makanya saya selalu membedakan antara informasi dari media mainstream seperti TV One yang hebat ini dibanding dengan media sosial. Kalau seseorang seperti dia punya harta 56 miliar, kemudian dari laporan LHKPN muncul dari kasus anaknya, persoalan yang paling pertama itu adalah apakah kita mendorong penegak hukum untuk mengadili sebaik-baiknya ini pelaku kejahatan si anak ini, di samping ada lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan hak dan punya kewenangan yang mutlak untuk bisa mendeteksi terhadap harta kekayaan
yang dimiliki. Karena menurut saya Presiden Joko Widodo, pemerintah juga itu telah mengajukan berkali-kali tentang rancangan undang-undang pembuktian terbalik. Sehingga siapa-siapa orang yang punya harta-harta yang mencurigakan, dengan undang-undang itu bisa dipakai untuk cari tahu. Jangan sampai uang-uang negara ini dirampok, dicuri. Tapi kita sampai hari ini tidak punya itu barang. Itulah diperlukan LHKPN seperti bagaimana tadi keberatannya Pak Isnaini itu. Makanya tadi saya bilang, Nita Adindaku, agar kita tidak melakukan trial by the press, menghukum orang dengan peristiwa anak ini, kemudian kita menghukum Rafael itu. Iya, itu loh maksud saya. Bang Ngabalin, tapi Pak Menko Polhukam sendiri juga ya bocorin kepada media bahwa ada laporan kekayaan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo yang diserahkan ke PPATK pada Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2012 ini. Dugaan laporan kekayaan transaksi tidak wajar. Ini bagaimana? Iya, pernyataan siapapun pejabatnya, tetapi ada institusi negara yang namanya KPK yang secara de facto de jure dijamin oleh negara untuk bisa mengungkapkan itu. Mau pejabat siapapun di pemerintahan ini. Kalau dia tidak mengungkapkan itu dengan fakta dan data, jangan kita menghukum orang. Kasihan itu loh. Saya itu sekarang kembali kepada Pak Isnaini. Pak Isnaini, sebenarnya kalaulah nanti, karena ini kan viral dari kasus anaknya, kemudian beralih ke kekayaan ayahnya. Kalau tiba-tiba ditemukan ada dugaan entah itu transaksi tidak wajar atau harta yang menaik secara signifikan dengan sumber-sumber yang tidak wajar, apa yang dilakukan oleh KPK biasanya untuk menangani kasus-kasus seperti ini? Tentunya kalau memang terindikasi ada transaksi-transaksi yang tidak wajar dan kita bisa melihat underlying transaction-nya itu, biasanya nantinya tentunya akan kami limpahkan kepada Kedeputian Penindakan untuk ditelaah lebih lanjut. Tapi kalau memang tidak ada sesuatu yang kita temukan dari transaksi-transaksi tersebut, tentunya ini hanya menjadi bahan bagi kami untuk kedepannya terkait dengan pelaporan yang nantinya akan seseorang laporkan yang baru akan menjadi bahan perbandingan bagi kami. Kira-kira seperti itu. Iya, saya sampai lupa. Tadi rekan saya melaporkan dari Manado sempat ada dugaan bahwa satu klaster milik Pak Rafael. Ini KPK sudah menelusuri sampai sejauh sana atau bagaimana? Terkait dengan tanah dan bangunan yang di Manado, kalau kita merujuk kepada laporan yang bersangkutan di tahun 2021, memang ada sejumlah tanah dan bangunan di Manado sebanyak 3 unit gitu Mbak. Tapi apakah 3 unit ini yang sama dengan yang tadi dilaporkan oleh reporter TV One, tentunya nanti akan kami telaah lebih lanjut. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih Mbak atas partisipasi masyarakat terkait dengan adanya temuan-temuan baru terkait dengan harta kekayaan yang bersangkutan. Terima kasih Pak Isnaini atas waktunya. Mungkin nanti saya juga akan bertanya kepada Bang Ngabalin. Tapi mungkin sekarang saya ke Pak Trubus terlebih dahulu. Pak Trubus, karena ini memang dalam penelusuran, kita tidak menjudge bahwa seluruh harta dimiliki dengan sumber-sumber tidak wajar, tidak. Tapi ini bikin masyarakat ogah bayar pajak. Nah sekarang itulah muaranya. Karena kecewa, pejabat-pejabat di Dirjen Pajak uangnya banyak-banyak, kita disuruh pajak. Padahal gajinya berapa lah ya, gitu. Bagaimana? Iya, memang ini apa yang harus diantisipasi efek domino daripada kasus ini. Artinya apa? Karena kebetulan ini ada di Dirjen Pajak kan, sebenarnya masyarakat selama ini selalu dalam tanda petik wajib membayar pajak. Lah ini kekhawatiran kemudian oleh sebagian publik dianggap ngapain kita bayar pajak, toh ujung-ujungnya nanti cuman di apa istilahnya entah diselewengkan, entah dikorupsi, atau apapun namanya. Perilaku koruptif yang dilakukan oleh ASN di Dirjen Pajak.
Karena itu menurut saya agar ini tidak menjadi berkembang liar gitu ya, menjadi persepsi negatif dan ini menimbulkan apa yang disebut istilah public distrust itu terkait dengan pajak. Nah, inilah kemudian kasus ini segera dibuka secara terang benderang gitu sehingga publik itu memahami bahwa ini tidak karena hal yang berbeda sebenarnya kasus dari mulai anaknya istilah anak pola bobo kepradah gitu ya, dari orang tua jadi ke bawah-bawah padahal itu urusan anak gitu ya. Tetapi kemudian ini mengalir ke persoalan bagaimana pengusutan atau investigasi terhadap para pegawai Ditjen Pajak yang punya harta dianggap mencurigakan, baru dugaan-dugaan saja. Saya rasa ini memang harus dikelirkan ke publik sehingga publik itu terbangunlah public distrust yang baik terhadap semangat kita untuk membangun. Karena kalau masyarakat nanti nggak membayar pajak kan jadi ujung-ujungnya jadi pemerintah juga yang kelimpungan dalam hal ini dalam rangka untuk melaksanakan program-program pembangunan di masa depan gitu. Oke, Bang Abalin berikan komentar dong Bang Abalin karena ini akhirnya kemana-mana ya. Saya punya komentar begini, Nisa. Jangan juga terlalu berlebihan kalau sampai menyebutkan public distrust karena dengan kasus ini, kalau sampai orang ogah bayar pajak, dua hal yang berbeda. Kewajiban pajak itu adalah kewajiban setiap warga negara. Dan ada ketimpangan dan perilaku korup yang dilakukan. Kalau itu terjadi pada pegawai pajak itu dua hal yang berbeda. Kewenangan kita tidak boleh ikut memprovokasi orang untuk tidak bayar pajak. Itu loh. Dua hal berbeda inilah yang menurut saya sebagai orang pintar, sebagai profesor, doktor yang hari-hari jadi narasumber ini menurut saya jangan juga kita menimbulkan ada public distrust terhadap kewajiban pajak dari masyarakat. Ini kan hal yang berbeda, dua hal yang berbeda. Ada kejahatan siapa itu anak itu? Mario Dandi. Kejahatan anaknya. Mario yang begitu jahat dan berandal itu, dia melakukan kejahatan, ya kan? Dengan pamerkan dia punya harta kekayaan bapaknya di media. Kemudian kita tidak fokus kepada kejahatannya. Biarlah apa yang dimiliki oleh orang tua dan harta ini, itu urusan lain. Tapi tidak masuk pada public distrust, orang ogah bayar pajak, kemudian orang tuanya dikejar. Menurut saya kita tidak fokus, itu loh. Dan kita tidak boleh menghukum orang. Itu pikiranku, Nisa. Iya, nggak apa-apa, Bang. Bang. Orang pemerintah, nggak apa-apa, sebagai Bang. orang yang ada di Binagra. Nggak apa-apa, gitu Bang. maksud saya. Terakhir saya ke Pak Isnaini. Pak Isnaini, dari tadi Bapak sampaikan, Pak Rafael tadi mendaftarkan ada hanya 3 unit saja sejumlah bangunan atau juga rumah di Manado. Sebenarnya apakah ini sesuatu yang sering terjadi ketika pejabat itu ketika LHKPN tidak mendaftarkan akurat berapa luasnya, berapa banyak hartanya, seperti apa? Ya, memang dari beberapa sampel yang kami lakukan, Mbak, ada memang para pejabat yang tidak melaporkan hartanya secara lengkap. Itu setelah kita melakukan penelusuran ke instansi-instansi terkait. Nah, terkait dengan hal-hal seperti ini tentunya kami menyampaikan kepada wajib lapor tersebut agar segera untuk melengkapi apa yang belum dilaporkan secara lengkap. Kira-kira demikian, Mbak. Baik. Kita tunggu ya nanti bagaimana kasus ini akan bergulir karena KPK dan PPATK akan kerja keras terus ya. Kalau Bang Abalin mungkin singkat sebelum menutup. Bang Abalin tapi daftar LHKPN terus ya Bang ya? Jujur. Saya punya daftar harta kekayaan mulai dari DPR RI, mantap. Sapura 1, mantap. sampai Acungin dengan jempol. Pelindo, sampai dengan pegawai tenaga ahli utama kantor staf presiden, ada semua. Harus Insya dicontoh Allah. ya, harus dicontoh. Tidak Baik. ada satu harta pun yang subhat dan haram dalam seluruh. Bang Abalin, terima kasih banyak atas waktunya. Pak Isnaini, terima kasih. Pak Trubus, terima kasih. Sesaat lagi pemirsa saya akan hadirkan informasi. Terima kasih, Pak. Terima kasih Bapak-Bapak.